Oke, jadi seperti biasa ya kan, kita hari Rabu edisi tanggal 12 Januari 2022 ya kan. Jadi kami seperti biasa mengisi hari-hari kalian dengan berita-berita terbaru dan terupdate pastinya di mana lagi kalau bukan sore-sore Medan ya kan. Nah, langsung aja nih. Ada tentang apa nih, Dek? Kira-kira yang pertama ini. Kira-kira tentang apa ya? Apa nih, mengenai apa tentang nih? pukul-pukulan kali enggak ya? Oh, kayaknya kita agak bantet ya di situ ya. Iya benar. Ya udahlah nggak apa-apa. oke. Demi Tribuners ya. Betul. Nah, jadi ini mengenai beredar foto dan video yang memperlihatkan kondisi seseorang bocah perempuan dengan wajah lebam-lebam setelah dianiaya ibu tirinya. Nah, jadi berarti ibu tiri itu nggak cuma jahat di karton ya kan? Iya. Kayak jahat di film. Oh gitu. Bawang putih, bawang merah. Oh jadi emang beneran gitu. Benar. Kita Ternyata ada- di dunia nyata ini ada deh. Nah, jadi foto dan video tersebut diunggah sekitar 15 jam yang lalu lah katanya. Di akun Facebook milik Arni Uma dengan keterangan bertuliskan The Real Mak Tiri katanya. Ngeri sekali. Jadi di unggahan tersebut kan Dek terpampang lah foto ibu tiri korban. Jadi pengen ngejulit kita. Kita lihat videonya langsung Tribuners ya. Nanti kau yang dibawa jadi salah nanti. Ini anaknya video terus nggak? Udah dia muncul dulu. Ini anaknya guys. Malu lah, ngapain kalian video-video kan kayak gitu. Aduh. Halo, assalamualaikum bang. Ya, gimana bang? Bang Salam. mau konfirmasi bang terkait Anak, itu bang. yang anak. Ada nih beredar yang soal ibu tiri yang aniaya. Oh iya, PPA bang. Udah ya. udah diamankan Ya. PPA tuh bang? Di PPA, iya. Udah diamankan itu bang? Udah bang. Sama PPA bang ya? Iya, PPA Polresta ya. Oke bang. Oke, yuk, bang. Makasih bang ya. Iya. Nah itu dia Nah, kak. itu tadi mengenai pemberitaan apa ya? Tentang Aniaya ya. di- Langsung aja ada Bang Alfiansyah nih yang bakal melaporkan gimana kejadian sebenarnya ini. Halo, selamat sore Bang Alfiansyah. Ya harus, selamat sore kak. Oke Bang, mengenai pemberitaan dan video tadi nih, kayaknya ada suara Bang juga nih ya kan Bang. Untuk konfirmasinya itu gimana Bang? Gimana kronologinya Bang kejadian ini? Memang si anak ini memang wajahnya lebam-lebam dan bagaimana bisa diketahui oleh warga setempat? Silakan Bang. Ya, baik kak. Dan juga terima kasih di rumah. Kita tadi mendapatkan sebuah video dari postingan seorang warga yang menyebutkan bahwasanya ada seorang anak yang dianiaya oleh ibu tirinya. Ya, para warga ini langsung membawa korban ini ke Polrestabes kemarin kak dan membuat laporan. Tadi kita sudah berkonfirmasi dengan Kanit PPA Polrestabes Medan bahwasanya pihaknya setelah menangkap ibu tiri dari korban ini kak. Untuk kronologis sampai sejauh ini kita masih mencari tahu kak bagaimana kronologis yang terjadi sebenarnya kak. Namun kita belum sempat mewawancarai warga yang membuat laporan itu kak. Baik. Oh begitu, bang. Jadi selama ini apakah gimana tanggapan ayahnya bang? Masa ayahnya nggak tahu dengan kondisi anak seperti ini dan ibu kandungnya di mana bang? Ya baik kak, untuk sejauh itu kak kita tadi berita yang kita naikkan itu hanya sekedar masih postingan dan konfirmasi pihak kepolisian kak. Untuk sejauh ini keluarganya masih kita upayakan untuk berupaya menjumpai keluarga dan mewawancarai keluarganya kak. Oke, Bang Alfiansyah, kira-kira ada nggak sih Bang, ada Abang nanya mungkin beberapa narasumber mungkin yang di sekitar situ, walaupun mungkin gimana sih sifatnya si ibu Ibu tiri. salah ya, ibu tiri itu Bang di bagaimana sama masyarakat sama tetangganya itu gimana dan kenapa bisa ketahuan gitu Bang? Apa sih anak ini menjerit-jerit makanya jadi perhatian para warga gitu Bang? Ya kak, baik. Seperti yang saya katakan tadi kak, sampai sejauh ini kita belum ada kak menjumpai warga di rumahnya ataupun keluarga kak yang bisa kita hubungi karena kita tadi
membuat berita tersebut berdasarkan video yang diunggah oleh salah satu warga, Kak, dan keterangan selebihnya itu dari pihak kepolisian, Kak. Namun pihak kepolisian juga belum membeberkan, Kak, kronologis pasti kejadian tersebut, karena menurut polisi mereka akan melakukan press release, Kak, terkait hal tersebut. Oh begitu. Berarti belum ada apa Keterangan berita lebih lanjutnya, Oke ya lah kan, kalau Bang. begitu. Nah, kira-kira udah sampai mana sih, Bang? Mm-mm. Setelah anak ini dibawa, kira-kira apa lagi nih, Bang, kelanjutan pemberitaannya, Bang? Ya, tadi kata Kanit PPA Polrestabes Medan, katanya dia akan memproses laporan dari korban ini, dan sampai sejauh ini pihak kepolisian sudah menahan ibu korban ini, Kak. Baik. Oke. Hah. Itu aja sih ya, Bang. Iya, Bang. Kalau misalnya selanjutnya nih, Bang, kira-kira apa lagi info yang bisa Abang sampaikan mengenai pemberitaan ini, Bang? Yang terbarunya pastinya. Ya, mungkin selengkapnya kita akan menghubungi pihak keluarga, Kak, untuk menanyakan gimana kronologis yang terjadi sehingga bocah berusia 7 tahun ini dianiaya seperti itu, Kak. Oke, Bang. Iya, Bang. Satu lagi nih, Bang. Kira-kira ya kan, Facebook milik Army Uma ini Iya. siapa sih, Bang, hingga mengunggahnya? Nah, apakah dia apakah ini salah tetangganya? satu keluarga kah? Heeh. Atau memang keluarga ya kan? Iya, atau Ya kan? tetangga terdekatnya. Ya. Balik-balik. Menurut informasi dia merupakan warga ataupun tetangga dari korban sendiri, Kak, yang nggak tega melihat korban ini sudah babak belur hingga dia memposting kejadian tersebut ke akun Facebooknya, Kak. Berarti kejadian ini baru ya, Bang ya? Ya, menurut informasi baru kemarin langsung dia membuat laporan ke Polrestabes Medan, Kak, didampingi oleh warga-warga yang lainnya. Bang, kalau informasinya anak kecil ini sering keluar main-main sama tetangga-tetangganya atau di rumah aja gitu, Bang? Makanya kan kayaknya udah aku lihat sih lebamnya cukup banyak ya, Bang. Kayaknya udah lama dia dipukulin ini, Bang. Ya, untuk sejauh itu, Kak, sampai saat ini kita belum mewawancarai pihak keluarga ataupun warga di sana, Kak, karena mungkin kedepannya akan kita upayakan, Kak, untuk mencari tahu bagaimana kronologis sehingga bocah ini dianiaya seperti itu, Kak. Baik, Bang. Nanti di info lagi ya, Bang, lebih lanjut, lebih lengkapnya ya, Bang. Pastinya dong, nonton Tribun Medan terus lah. Ya, Kak. Terima kasih, Bang Makasih, Bang Alfiansyah. Hafiz. Selamat sore. Ya. Selamat sore. Ini aku gerem loh nengoknya sampai dipukulin babak belur kayak gitu kan. Iya. Kayaknya itu udah lama deh itu Kak dipukulin. Kayaknya sih ya kan. Ya namanya gimana ya kan? Merasa belum siap jadi seorang ibu ya, makanya Iya. dia mau mukul siapa nggak tahu, mungkin anaknya, anak tirinya ya Oh, kan. kurasa dia belum punya anak maka dipukuli anak karena dia belum pernah Belum merasakan ya kan. Iya. Jadi kayak Coba dia gitu. bertemu sama kita mungkin. Iya. Boleh silaturahmi ya kan, Dek, ya. benar. Kita ke silaturahmi ke akun dia, mana Biar tahu kita ada. bejek-bejek juga ya kan. Biar tahu kayak mana rasanya kalau Iya. mak udah ngamuk. Atau mungkin dia dulu diajarin seperti itu dari keluarganya. Iya, atau makanya dia mungkin- mengajarkan seperti itu kembali. Mungkin dia masih kecil dipukulin juga kali, makanya dia balas dendam ya. Iya, memang aduh. Kalau kita udah nyinyirin ngeri kali ya kan Kak. Iya, gimana nih menurut kalian Tribuners Mm-mm. tentang pendapat kalian mengenai anak yang dianiaya sama si ibu tirinya ini ya kan? Iya. Kalau tahu, emang aku lupa nanya, ibu kandungnya kemana ya? Tadi kan aku udah nanya, cuman Oh, iya? belum. Belum ya? Ayah, aku nanya juga ayahnya di mana? Masa ayahnya nggak tahu anaknya dipukulin kayak gini? Emang lah ayah ini ya? Jangan-jangan ibu tirinya pelakor deh? Betul. Cuman mau sama ayahnya doang ya? Ya iyalah, memang lah sinetron. Oke, ini kita kembali ke berita kedua. Ini. Aduh, aku masih emosi Kak. Jangan lanjut berita kedua lah dulu. Oh iya, Agak membara-bara ini. Kalau gara-gara anak dipukulin. karena informasinya belum lengkap didapatkan Bang Iya. Alfian. Kak coba lah anak sekecil itu loh udah dipukulin gimana nanti psikologisnya? Nah, Iya kan? itulah apa Dia yang bakal ditabung trauma. kemudian dituai kan? Bakal takut juga sama orang. Aku takut nanti dia tukang pukul juga nanti ya dia. Enggak lah, kita doakan yang terbaik aja untuk si adik gitu ya. Iya kan? Semoga beban mental dan ini dia kembali lagi lah Iya, seperti ya udahlah kalau Udah sih ya, lanjut lah, kira-kira udah. deh, udah. Udah Kak, udah. Oke, kita lanjut berita kedua ini. Oke. Lanjut ya. Mengenai Wali Kota Medan Bobi Nasution mencopot Kepala Lingkungan atau Kepling 8 Kelurahan Pulau Brayan, Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Sulistyo, Selasa hari ini nih Tribuners. Ini Rabu, semalam. Bobi menuturkan dirinya mendapat laporan dari warga melalui akun Instagramnya mengenai pungutan liar yang dilakukan Sulistyo kepada
warganya pada Agustus 2021 lalu nih. Jadi kemarin aku juga pernah nengok ini nih. Pungli. Ini wali kota ya. Kalau yang di apa itu kayaknya yang lagi beredar itu RT atau apa ya? Jadi di telepon sama si wali kota. Oh gitu. Di mana? Kata anggotanya ya kan. Di mana? Di rumah katanya. Ini wali kota. Siapa? Siap katanya. Jangan-jangan kayak gini salah satunya. Makanya lakukan pungli orang ini ya kan deh kan. Pungli di mana-mana kayaknya pungli Iya, ya. Orang ini kayak tukang parkir aja jadinya pungli ya. Ya mungkin dulu kerjaannya itu makanya sekarang Iya ya. jadi ini kan. Jadi masuk kantor jadi pungli yang lain ya. Iya. Jadi si Bobby pun langsung menemui Sulistyo di kantor Lurah Pulau Brian Bengkel dan meminta untuk membuat surat perjanjian pengembalian uang sebesar 1,7 juta yang sempat diminta keluarga. Sedikit lah ya kan. 1,7 Banyak lah itu. yang ketahuan kan cuman 1,7 yang Udah banyak loh 1,7 itu yang ketahuan. Berarti yang kan belum ketahuan masa Leung gitu aja sih. kalau 7 orang udah berapa? Iya betul itu. Udah bisa dapat iPhone. Udah pasti kan banyak juga sih yang ini deh, yang ngurus berkas-berkas lah. Kita aja kalau mau nikah udah berapa? Iya, ini mungkin masih sedikit nih, 1,7. Ada mungkin juga sampai 5 juta. Surat pemindahan dulu surat Emang bener pemindahan ini itu kena lagi. Oh iya, yang dulu yang ngawanin kakak mau nikah itu ya. Paling ribet lagi kemarin. Iya benar. Nah Iya, itu iya. yang paling ngeri ini. Kita langsung aja videonya ini ada nih. Iya. Silakan. Enggak, dia sudah punya dulu. Sudah punya data belum? Hah? Enggak jawab aja. Dia sudah punya data belum? Hah? Hah? Ngapain, Pak? Capek loh, Pak. Tahu saya dulu. Udah harapan saya nggak ada lagi yang aku dulu ada nggak? Merasa nggak? Merasa nggak? Merasa nggak? Hah? Apa itu? Begitu tarifnya buat KTP, Pak. Besok Pak Lurah ya, harus kembali orangnya. Itu namanya jelas KTP sudah keluar. Berarti jangan bilang orang nggak tahu. 1,7 kembalikan, kalau nggak besok kita suruh laporan ke orang ke bapak. Ke polisi, dapat laporan saja. Jangan ada pungli, jangan ada korupsi. Ini jangan ada korupsi. Pak Wali, saya juga sampaikan asal kita rapat kemarin dan jangan selalu saya sampaikan. Kalau nanti biasa itu loh Bapak. Ya Bapak terima uangnya enggak? Berapa? Itu aja tanya berapa? Apa? Lupa karena udah lama ya. Bulan Agustus itu Pak Lurah. Pak Lurah Masih PLT saya. masih PLT di sini juga kan? Masa kamu nih? Saya selalu Pak bilang sama saya. Pak kalau mau data diri, apalagi mereka menerima bantuan kan warga juga. Iya Pak, Mereka berarti menerima bantuan berarti datanya sudah ada Pak. oh kalau yang seperti itu gini loh Pak. Ini Kalau kata dia mau terima PKH, betul? Jadi ngurus itu. iya Pak. Sudah sama gimana barangnya nggak ada. Jadi dia mohon nih mungkin ya ini jebakan dari kita karena kemarin baru ada ya. Ini Pak dia minta tolong karena nggak punya data. Anaknya 6, yang 5 masuk penjara. Penjaranya bisa-bisa. Jadi kan Pak, ya itulah yang bisa saya sampaikan. Saya tidak mau mendahului. Ya, rupanya seperti ini ya saya terima Pak pemerintah saya. Karena niat kita pun Membantu.
Ya, Kalau mau bantu Pak, maaf saya potong Pak Sulit, kalau mau bantu itu tanpa ada dikenakan biaya. Karena saya udah lihat di sosmed ini loh kan Pak. Pak, ini kan udah terjadi Pak. Artinya kan kalau memang seperti ini ceritanya, karena dulu udah pernah saya tolak Pak orang tuanya yang goblok. Gimana boleh Pak orang muda datang juga ditolak? Itu dia Kak, Heeh. tentang pungli. Langsung aja kita sama reporter kita ya kan Dek ya. Tunggu ya, siapa? Kak Hani. Kak Hani, halo selamat sore Kak. Selamat sore Kak. Halo, selamat sore Kak Sari dan Kak Lani. Kak, bisa diinfokan Kak mengenai kronologi tentang pungli ini Kak. Silakan Kak. Oke Kak, jadi tadi malam Selasa 11 Januari 2021 Wali Kota Medan Bobi Nasution langsung mendatangi kantor lurah Pulau Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur untuk mendapatkan klarifikasi secara langsung kepada Kepala Lingkungan 8 Kelurahan Pulau Brayan Bengkel terkait aduan pungutan liar yang dikirimkan langsung oleh warga Kelurahan Pulau Brayan Bengkel ke akun Instagram Wali Kota Medan Bobi Nasution. Dan di kantor lurah Pulau Brayan Bengkel, Wali Kota langsung menanyakan kepada lurah dan juga Kepala Lingkungan 8 Sulistyo mengenai apakah benar pungutan liar ini dilakukan. Dan sebenarnya pungutan liar ini dilakukan sejak Agustus 2021, di mana pada saat itu warga Lingkungan 8 Kelurahan Pulau Brayan Bengkel ingin membuat kartu keluarga dan juga KTP, di mana pada saat itu situasinya sangat mendesak. Istri beliau sedang hamil besar dan akan dan membutuhkan kartu keluarga dan identitas, yaitu KTP untuk bisa bisa melahirkan di rumah sakit pada saat itu. Dan Ian, warga Pulau Brayan Bengkel, mengatakan pada saat itu Kepling 8 meminta uang sebesar 1 juta, itu yang pertama untuk pembuatan kartu keluarga, dan yang kedua itu meminta uang sebesar 700.000 untuk membuat KTP. Dan pada saat diklarifikasi, Sulistyo mengatakan uang tersebut karena terdapat kesulitan untuk mengurus dokumen kependudukan warga ini, karena memang sama sekali tidak ada dokumen pendukungnya, mereka tinggal di mana sebelumnya, kemudian KTP sebelumnya di mana, dan sama sekali tidak ada. Tapi pada saat itu juga Wali Kota Medan tidak membenarkan pungutan liar yang dilakukan oleh Sulistyo, karena hal tersebut sudah termasuk pungli dan tidak dibenarkan dilakukan oleh aparatur pemerintahan. Dan pada saat itu juga, malam itu di kantor lurah Pulau Brayan Bengkel, Wali Kota Medan langsung meminta Sulistyo untuk membuat surat perjanjian agar pada hari ini dikembalikan uang sebesar 1,7 juta itu kepada warga. Dan juga jika tidak dikembalikan sampai sore ini, Wali Kota meminta warga langsung melaporkan ke polisi. Begitu Kak Sari dan Kak Lani. Oh begitu. Kak, apakah ini udah sering terjadi atau hanya baru kali ini ketahuan Kak tentang pungli ini Kak? Nah, kalau berdasarkan laporan warga sendiri, warga tidak menyebutkan apakah Sulistyo pernah melakukan pungutan selain ini. Dan sebenarnya fakta yang terungkap juga pada saat pertemuan kemarin, warga yang mengurus KK dan KTP ini kepada Sulistyo sebenarnya bukan warga Lingkungan 8. Gitu. Jadi Sulistyo juga mengaku tidak menyangka dirinya akan dilaporkan langsung kepada Wali Kota Medan, karena pada saat itu dia berniat untuk membantu, tapi kesalahannya adalah beliau meminta pungutan yang sebenarnya tidak dibenarkan tersebut. Jadi warga yang sebenarnya dibantu Sulistyo ini bukan warga Lingkungan 8 dan memang sebelumnya tidak diketahui identitas ataupun dokumen kependudukannya, begitu Kak Sari dan Kak Ani. Oke, Kak, kira-kira pada si Kepling ini udah berapa lama sih bertugas masa jabatannya Kak? Lalu kenapa nggak dicopot aja kalau Indonesia kayak gini? Karena kan pasti banyak juga korban selain ini. Ini kan masih yang ketahuan satu nih, belum yang lainnya nih Kak. Kira-kira lagian juga si warga yang melaporkan ini ada tanda terima nggak? Atau apa kayak gitu Kak? Hitam di atas putih ketika kalau misalnya terima-terima kayak gini, ada nggak sih yang melaporkan seperti itu Kak kira-kira? Dan kalau sebagai informasi yang kami dapatkan Kak, Kepala Lingkungan 8 Pulau Brayan Bengkel ini sudah bertugas hampir 6 tahun, yaitu 2 periode jabatan. Dan memang tadi malam Wali Kota Medan itu langsung mengambil tindak tegas
untuk mencopot Kepling 8 Pulau Brian Bengkel ini. Di situ juga hadir Lurah Pulau Brian Bengkel dan juga Camat Medan Timur, dan saat itu juga Bobi meminta Kepling 8 segera diganti agar pungutan liar ini tidak terjadi lagi ke depannya, dan Bobi meminta Kepling yang akan diangkat nantinya adalah Kepling yang bisa melayani warga dan tidak lagi melakukan pungli-pungli yang terjadi pada warga Ian dan juga Kepling 8 Sulistyo ini, Kak. Dan memang sebelum Kepling 8 ini dicopot, wali kota juga sempat mencopot beberapa Kepling lainnya di Kecamatan Medan Polonia dan juga Kecamatan Medan Amplas dengan kasus yang serupa, yaitu pungutan liar kepada warga. Begitu Kak Tari dan Kak Lani. Oke, Kak, kira-kira kalau misalnya untuk masyarakat nih yang kalau misalnya kita mau membuat jenis-jenis KK atau KTP nih, Kak, ada nggak sih sosialisasi atau benar. apa gitu, Kak? Jadi jangan mau ketipu nih, orang kan mau cepat ya kan, terus persyaratannya apa aja gitu kan, Kak? Boleh nggak, Kak, bantu kira-kira informasinya? Nah, jadi sebenarnya Kak Tari dan Kak Lani, kalau dari pemerintah Kota Medan sendiri itu mengimbau agar warga Kota Medan yang ingin melakukan pengurusan dokumen kependudukan apapun itu langsung saja dapat ke kantor lurah tempat. Karena kalau misalnya melalui Kepling ataupun melalui calo-calo, oknum-oknum yang tidak dikenal, itu kemungkinan akan terjadi pungutan-pungutan yang seharusnya tidak ada begitu. Dan kemarin juga dinyatakan oleh Lurah Pulau Brian Bengkel, warga yang meminta mengurus KTP dan sama kakak ini seharusnya langsung saja datang ke kantor lurah, tidak melalui perantara begitu, Kak. Dan juga memang di Dukcapil sendiri untuk pengurusan dokumen kependudukan itu sudah bisa melalui online begitu, Kak. Jadi sudah bisa melalui aplikasi Siduta dan tidak harus pergi lagi langsung ke Dukcapil. Jadi kalau misalnya warga malas untuk mengurus terus meminta bantuan calo atau meminta bantuan oknum-oknum yang lain, itu kemungkinan ada biaya-biaya yang seharusnya tidak dikeluarkan begitu, Kak Tari dan Kak Lani. Begitu, Kak. Terkadang kan aku udah pernah coba dari si Bisa kan, Kak. Itu kan sampai sekarang aku udah sampai 2 bulan, curhat lah ini, Kak. Sampai 2 bulan belum keluar juga kakaknya. Itu bagaimana, Kak? Itu lapornya kemana? Kalau itu langsung ke Dukcapil Kota Medan, Kak Tari. Oh begitu. Oke. Kak, boleh satu lagi nih, Kak Rahdin. Ada info terbaru kalau sekarang udah gampang deh. Kalau mau ganti foto KTP kita sekarang udah bisa. Oh, udah bisa. Jadi muka kita kayak preman-preman dulu udah bisa digantikan. Emang bener, Kak, udah bisa diganti, Kak. Ada nggak informasi Iya, bener, kira-kira, Kak, mengenai itu? Kalau informasi mengenai penggantian foto KTP, belum ada Kak informasi terbaru, tapi bisa saja langsung ke Dukcapil Kota Medan, Kak. Karena urusan KTP, KK, dan kependudukan lainnya itu bisa langsung ke Dukcapil atau juga bisa melalui camat setempat atau kelurahan setempat begitu, Kak. Oke, Kak Terima Hani. kasih, Kak Terima kasih, Hani. Kak Hani. Kawal terus, Kak, pungli-pungli Kepling ini ya, Kak ya. Yang terbaik Kak Hani ini ya. Selamat sore, Kak. Selamat sore, Kak. Itu deh. Kak, kalau Kak Hani kayaknya selalu kita kerjain aja ya. Agak kecewa. Katanya Kenapa? dia belum dapat informasi Apa? kalau foto KTP itu. Oh, kamu ganti foto. Iya, kita kan banyak kan. Kayak, Kak, aku aja kakakku belum keluar sampai sekarang daftar online. Kayak mana ini? aduh, itu harus di. Aku lapor kemana? Ke Pak Wali Kota juga lagi? Tapi aku cepet loh kemarin. Hah? Cepet. Dari online? Nggak online loh. Ganti Langsung kalau lah. Makanya aku takut kalau langsung ke sana nanti kena pungli. Duit awal nggak ada ya iya kan? juga. Gaji dari sini belum dikirim. Ya 10 juta kan? Itu butuh uang. Iya, nanti alasannya uang kertas. Satu orang 100.000, 200.000 kan lumayan juga, Kak. Betul. Iya kan? Udah bagus untuk makan kita sebulan. Aduh, suara siapa itu kedengaran? Udah tanggal 25 masih lama. Iya. Ya kan. Makanya kan
kakak itu sangat dibutuhkan kan kak, apalagi KTP kita. Butuh lah, identitas kita sebagai warga negara itu wajib apa sih pakai sekarang pakai KTP. Iya, daftar BPJS pakai KTP. Jangan ke BPJS deh. Kalau kita mau masuk Peduli Lindung aja pakai NIK. Oh iya benar. Kalau nggak punya kakak, nggak punya KTP dah. Aku belum punya kakak. Nggak punya kakak. Iya. Oke. Karena sampai sekarang belum keluar juga dari si Bisa itu. Tolong dikejar deh, jangan didiamin aja. Udah lama. Aduh. Tapi ya sampai sekarang udah dikonfirmasi juga ke kantor lurah juga katanya ditunggu aja katanya gitu. Jadi biar dengar nih. Mana? Bilang langsung. Medan Sunggal. Medan Sunggal. Siapa biar kemarin sama siapa? sama siapa? Apa nama bapak atau ibunya? Tapi lapor si Bisa. Oh iya. Sama si Bisa. Terus kata Yang orang mananya? Medan Sunggal apa? Ditunggu aja, belum keluar katanya gitu. Responnya gitu aja. Oh iya. Bolak-balik terus lah dibuatnya. Aduh, makanya kalau gitu kita datang sama Pak Wali Kota kayak biar Sama cepat wali ya. kota langsung. Iya, Pak Bobi bisa bantu saya, Pak. Iya. Mau daftar BPJS anak saya, Pak. Medan Sunggal nanti diperhatikan lah. Iya, Sama biar langsung tribuners diperhatikan ini. ya. Nah kalian ada nggak tribuners yang kayak gini jenis? Kalau aku memang banyak sih yang kayak gitu ya kan. Iya, Kakak ingat Bukan dulu hal-hal yang dulu yang kita ini. sampai malam-malam jumpai Kepling. Kepling siapa? Kepling kakak lah jalan Beo itu. Iya kan? Disuruh bolak-balik ya kan? Iya disebut ya deh. Iya, biar kan tahu. Iya, iya. Duit itu kayak Medan Sunggal juga ya. Itu Medan Sunggal. Memang Medan Sunggalnya Pak kayaknya coba dipantau lah Pak. Tapi ya. bagus sih bapak itu. Kenapa? Yang di BO itu bagus bagus. Bagusnya bagus semua lah. Bagus apa duitnya? Enggak bagus maksudnya dikerjainnya. Oh, dikerjainnya walaupun dikasih duit banyak ya. Ya cuman kecewanya itu ketika kayak berkas apa tuh ya mau Apa? nikah itu ya. Heeh. Kalau misalnya di mana-mana tuh rapi pengetikannya ini udah 3 minggu sebulan nggak kawin ya kan? Oh, berarti- Rupanya tulis tangan. Kakak bilang bagus tadi. Ada plus minusnya lah. Oh, berarti agak di apalah ya. Iya, Tapi memang. Pak tolong diperhatikan lah Pak. Kalau yang Medan diperhatikan, Sunggal Pak, Pak. ya. Iya, Medan, Kak. kawasan Medan Sunggal dan sekitarnya lah. Iya benar. Biar selesai kakak kita itu kan. Iya. Oke. Ada berita ketiga nih mengenai apa nih dek? Mengenai X Factor Indonesia. Kenapa? Tentang itu? nyanyi lah pokoknya. Kenapa itu dek? Cak tolong. Cok kakak dulu Iya. yang bacakan. Cak adik dulu membacakan. Kenapa itu dek? Oke. Tentang ini sebenarnya aku fans sekali sama artis ini, tapi dia kayaknya lagi dibully netizen ya. Kenapa tuh? Gara-gara oke aku bacain aja. Iya. Bunga Citra Lestari sebagai juri X Factor Indonesia 2021 telah memilih 3 kontestan asuhannya yang lolos ke gala live show X Factor Indonesia 2021 yang tayang Selasa 11 Januari 2022 pada babak apa nih Kak? JHV. Bunga Citra Lestari dibantu oleh musisi dan produser hits Nino Kayam alias Ninoran sebagai GJ. Kakak yang jelasin ya, GJ itu apa? Nah, jadi gitu Kak. Jadi si Bunga Citra Lestari ini dia kan juri di X Factor itu. Jadi dia itu memilih 3 kontestan. Jadi ada 2 yang dibuangnya. Gitu. Jadi coba Kak lanjutkan baca dulu. Kok aku? Biar Kak tahu ya. Kok aku loh deh. Jadi sebelum dipilih juri, setiap kontestan tampil kurang lebih ya 2 menit lah dengan pilihan lagunya masing-masing di depan BCL dan si Ninoran ini Tribuners. Nah jadi Edo Pratama tampil pertama di babak Judge Home Visit kategori Boy katanya. Lalu diikuti oleh Ian Yosua, Tio Satrio, Jeremia Franz, Danar Widianto, dan terakhir Alvin Jonathan. Jadi Edo pertama membawakan Watermelon Sugar dari Harry Styles dan Ian Yosua menyanyikan Always Remember Us This Way milik Lady Gaga. Iya, Lady Gaga. Ya. Jadi Jeremia Franz dengan I Feel Good James Brown dan Tio Satrio tampil dengan lagu ciptaannya sendiri berjudul Engkau Milikku ya. Bahasa apa tuh Engkau ya? Jatuh cinta. Artinya jatuh cinta ya kan. Jadi sedangkan Danar Widianto milih menyanyikan Pilu Membiru dari Kunto Aji. Sementara Kunto Aji. Oh iya Kunto Aji ya. Sementara Alvin Jonathan sebagai kontestan terakhir menyanyikan lagu populer dengan Justin Bieber Peace. Jadi setelah melihat seluruh penampilan peserta BCL dan Ninoran menilai hanya Alvin Jonathan, Danar Widianto dan Edo Pratama yang maju untuk babak selanjutnya.
ketika berhasil menyingkirkan Jeremiah Franz, Ian Joshua, dan Tio Satrio. BCL juga mengungkapkan di Tribuners, dirinya memilih peserta dan X Factor yang mempunyai eksistensi di dunia musik nih. Oke. Nah, jadi si BCL dan si Ninoran ini menilai Ian Joshua kurang melakukan eye contact kepada Iya, juri, benar. padahal lagu yang disampaikan memiliki makna yang dalam. Benar. Mungkin dia tutup mata deh. Iya. Tapi Kak, aku apa sih? Tadi aku lihat kan di YouTube. Lagunya yang nyanyikan si Ian Joshua itu bagus sih memang. Kejiwaannya Lagunya juga kayak mana bagus. sih? Lagu apa? Lagu apa tadi katanya? Ian Joshua. Aku tadi ada dengar Kayak mana lagunya? Coba. lagu bahasa Inggris. Iya, kayak mana? Aku gak ngerti lagunya. Inggris. Kayak Tapi mana lagunya? Emang bagus lagunya, Bu. Iya, lagunya kayak mana deh? Apakah aku putar di sini? Enggak lah, enggak usah. Aku nggak bisa dengar Tadi dia lagunya, nyanyi. Bu. Di sini, iya lagunya. Oh, lagunya si Lady Gaga ya? Iya. Itu kan? Bukan. Ibu gimana sih? Ada dia lagu yang yang menyayat hati lah pokoknya. Udah nanti aja kita Oh, iya, dengerin langsung, pas waktu akhir ini. takutnya Ya. langsung kena blacklist, langsung keluar semua Tribuners Iya, dengan kita ya nyanyi kan. Jadi si apa ini lagi Oh, aku tahu dibully lagunya, gitu. iya, iya. Lagi pokoknya lagunya lagi hits setelah Kak di TikTok. Enggak lah, itu udah lama itu. Ya entar kan hits tuh, makanya ditengok dong. Soalnya Tapi kan anak film TikTok. Lady Gaga juga udah lama itu loh, Dek. Jadi udah ya mungkin ya merasa BCL mungkin agak-agak mengenain lagu ini juga punya makna tersendiri mungkin sama Iya, dia, makanya benar. dia menilai kayak gitu ya kan. Iya, penjiwaannya sih kalau menurut aku pas. Terus dia itu suaranya juga bagus, serak-serak manja gitu gimana kan. Ya mungkin dinilainya BCL itu si Ian ini udah Bukan Ian Kasela ya? enggak, Ian Joshua. Mungkin si Ian ini udah bagus gitu. Nanti bakal dia nggak usah dari X Factor, dia bakal terkenal gitu kali kan. Tapi Dia sebagai bisa kalau buat sendiri. memang justru juri yang bagus itu mungkin dia mengkritisi seseorang itu, apalagi kontestan yang mau bersaing dengan dunia musik itu ya pasti di ajang pencarian bakat itu deh. Jangan ketika nanti kita bilang bagus ternyata di belakang netizen itu yang bilang negatif, kan lebih sakit hati. Iya benar. Mungkin lebih bagus kayak gitu. Tapi kan. semua netizen sih bilangnya kalau mereka netizen ini nggak terima lah kalau si Ian ini dicopot gitu Oh, kan, gitu. disingkirkan sama si BCL. Jadi ya BCL-nya kena hujatan lah sama netizen. Oh, jadi mereka nilai Ian dan ada kalanya memiliki good moment, tetapi ada kalanya tidak memiliki good moment. Iya. Ya memang dalam kontestan pencarian bakat kayak gini kita harus performa kita pun harus bagus, mau mood kita lagi enggak mau sama kayak kita pelatihan yang host itu deh. Oh, iya. Mau lagi mood kita berantakan di rumah, Iya. mau kita direpeti di kantor, Harus ketika di bagus. hadapan Tribuners ini harus bagus kan. Iya. Nggak boleh kan mungkin kayak gitu kita. Tapi kenapa sih BCL sekarang semenjak udah menyendiri jadi agak-agak lebih kejam ya kayaknya ya? Kok dulu kan sepertinya dia selalu membelai kan, dia selalu memihak sama kontestan. Kok sekarang kayaknya singkirkan gitu aja ya? Lebih Mungkin- kejam sepertinya. Mungkin dia sudah menjadi pribadi yang lebih tegas mungkin deh. Kalau Oh, dulu mungkin dia gitu. mengikuti naluri Hati ya. Iya, mungkin Kok sekarang dia lebih tegas logika, menghadapinya. menurut logika aja. Lagian kan kalau misalnya kontestan pencarian bakat yang dulu-dulu kan dia juga banyak dikritisi juga sih deh. Yang di sini Oke. dibilangnya bagus, ternyata kata netizen nggak bagus. Mungkin dia Iya. ngikutin itu, kata netizen nggak bagus. Dia Dibilang dia ngikutin. salah aja kan. Iya. Makanya jadi Ian katanya nggak memiliki penampilan terbaik pada hari ini dan masih banyak yang harus pelajari lagi. Tapi kan dia di tanda kutipnya terbaik pada hari ini, katanya Iya. tidak memiliki penampilan terbaik pada hari ini. Berarti kan dia ada tanda kutipnya di situ. Mungkin hari ini dia lagi nggak bagus gitu. Tapi gara-gara itu dia jadi keluar ya, benar? Iya emang Keluar ya? disingkirkan. Atau ini salah satu gimmick Biar naik naik rating X Factor. programnya lah. X Factor ya? Iya. Ya soalnya kan X Factor udah nggak banyak ditonton kan. Iya kan? Iya. Bener kan, kita agak-agak cablak aja lah ngomong kan Kak. Emang aku juga nggak nonton. Jujur aja. Lebih kita sering lihatnya tuh dari sosmed ya kan. Iya, dari potongan-potongan Enggak, sosmed. pokoknya itu. kalau misalnya mana yang viral, yang lagi heboh, baru kita tahu, baru kita nengok YouTube. Iya, kalau misalnya apa nggak nengok juga ya. Iya nggak nengok, di TV pun kita udah jarang nonton kan semenjak ada
drama-drama yang nggak penting ya. Iya benar. Malas kita Iya, kan nengok buka TV. berita isinya Dodi Sudrajat, apa nggak males aku ya? Iya, buka TV, nengok siaran isinya ikatan cinta, bosan. Kayak Iya, gitu ya masih lumayan lah. Oh, nggak nonton ya? Enggak, udah nggak pernah lagi sih. Oh, dulu sering nonton ngikutin. Nggak pernah. Oh, enggak. Jadi sedangkan katanya lagi nih Dek, Iya. si Tio Satrio yang tidak lolos pada saat membawakan lagu ciptaannya sendiri, tapi BCL terus mensupport dan untuk perjalanan karir Tio selanjutnya karena percaya terhadap kemampuannya dalam membuat lagu dan bernyanyi yang bagus katanya. Aku rasa Kak nanti Tio ini bakal jadi ini nih, bakal jadi pencipta lagu atau mungkin dia diambil sama entah sama produser-produser yang lain ya kan, bisa jadi terkenal seperti Judika. Kan nggak menang kan di apa dia Idol ya. Iya, dia nomor 2 kan? Nah, tapi dia sekarang bisa jadi juri di situ kan. Iya. Nah, semoga nanti si Ian sama si Tio bisa seperti Judika ya. Mungkin ya, tapi ini bukan berdasarkan ini kan. Maksudnya Apa? bukan berdasarkan dari pollingnya dari juri kan, tapi dari masyarakat enggak? Enggak, ini mesti juri. Mesti juri yang memilih. Iya. Ya? Oh. Mesti baru tahap awal kayaknya. Ya mungkin setiap orang punya pilihannya masing-masing ya kan. Ya nggak mungkin aku suka makan nasi, adik suka makan singkong ya kan. Oh, Kan nggak iya. mungkin disama-samain. Mungkin kayak gitu sih ya kan. Jadi atas kalanya Ian dan Tio tidak dapat lanjut ke babak berikutnya, Instagram BCL pun diserbu sama si netizen ini. Komentarnya pedas, banyak makan cabai mungkin zaman sekarang. Iya. Atau mungkin karena sekarang banyak mi level apa level jadi pedas semua mulut-mulut netizen nih ya. Sekarang banyak juga netizen bermuka 2. Hari ini ngomongnya pedas, besoknya enggak. Iya, aduh, Kak BCL cantik ya. Besoknya langsung dihajar ya kan, cari Iya. panas-panasan. Kurasa Kak, yang netizen ini biar banyak kurasa yang follow dia kan pengen tahu siapa yang netizen ini yang mulutnya gitu. Iya. Jadi apalah ya. Sekalian cari ini lah ya. Karena zaman sekarang itu media sosial itu dipermudah kita bisa menginspirasikan semua ide kita, pikiran kita, komentar kita. Ya begitulah ya kan. Pantang apa sedikit langsung sadis. Iya. ngomongnya. Apa sedikit langsung blokir, apa sedikit langsung dilaporkan. Tapi kayaknya harus hati-hati juga sekarang netizen-netizen ini. Kak. Iya, karena kan ya namanya juga dia dunia entertain ya kan. Kita kan cuma sebagai penonton aja, kita kan nggak tahu sebenarnya. Mungkin pun Kak kalau kita jadi juri, habis kita dihajar netizen. Kurasa deh, jangan kan itu baru selamat sore langsung diusir deh. Baru mau duduk nih. Macam suara kalian bagus sekali ya tes netizen itu kan. Padahal suara Kurasa kita kan memang lagi pun deh. enggak Kak, suara Baru kita selamat ini. sore teman-teman, baru masuk gedung deh. Langsung didepak keluar. Iya. Tolonglah keluar suara kamu ngomong aja udah gak bagus katanya gitu. Iya. Kayak mana Kak? Makanya itulah kita nggak pernah bawa breaking news deh. Kakak sering bawa breaking news. Oke. Barang kakak selanjutnya nanti. Oh Jadi iya. penilaiannya dari Kak BCL, dia dari good looking kah, capek itu mulu dilihatnya, harusnya Rosa mentorin boys, bukan kamu Kak BCL. Tidak layak haduh katanya, kata si netizen ini deh. Tahun lalu selanjutnya tolong ganti juri yang profesional, kau aja lah maju kalau gitu ya kan dek ya. Iya, mending Liodra katanya. Dari dulu juga BCL yang jadi juri. Iya kan. Kalau enggak kan Kalau idol dia ya yang jadi Idol juri dia. ya. Udah berapa season kan kemarin kan, sampai bahkan si Ashraf. Kurasa ada yang kan. panas-panasin ini. Mungkin supaya naik godok deh, biar naik rating deh. Iya. Nanti biasa juga anjaran pencarian bakat juga kayak gitu. Nanti ada yang tereliminasi masuk lagi tiba-tiba, entah dari mana bisa masuk kan. Kak, aku rasa ini biar disuruhnya kita nonton. Aku Karena kan rasa. kita nggak nonton. Kalau kita nonton langsung ratingnya naik. Ya kan? Apalagi kalau Entah. kita bahas. Iya kan? Kalau kita bahas langsung terkenal dia langsung X Factor ini kan? Iya memang, aduh gitulah pokoknya kalau udah bicara tentang ini ya kan, netizen ini nggak habis-habis lah ya kan. Iya, termasuk kita lah netizennya. Kita juga salah satu netizen ini. Aku aja bahkan ngikutin setiap kegiatan di TikTok. Dek berita-berita terbaru kalau apa sedikit komen. Aku tahu kalau akan ngikutin siapa. Nggak jauh-jauh dari tentang keluarganya Dodi. Iya kan? Sebenarnya udah bosen deh. Jadi kalau diikutin, aku nggak pernah ngikutin nggak soalnya. ngikutin karena kan dulu kan pencarian aku kan itu, jadi otomatis apa yang ada di pencarianku muncul aja. Makanya cari pencarian yang lain tentang makanan kayak selalu tentang setiap apa. malam, anehnya setiap malam dia muncul gitu. Makanan? Di siang nggak pernah muncul. Tentang makanan. Iya. Kalau malam makanan, kalau Iya. siang tentang Dodi. Dodi. Aduh, bawaannya emosi ya kalau bahas Dodi. Iya.
Ya, terus tadi kayak aku Tapi ada lihat orang sidang ya. sidang mediasi. Oh, sidang. Tapi kayak batal gara-gara Pak Dodinya mungkin lagi cari batik di luar, makanya nggak datang dia. Oh, dia mau keren, tampil beda gitu Iya. ya. Oh. Dia kan nanti aku kena ini. Oh, bodo amat, Bang. dipanggil deh langsung. Gak apa-apa biar kita terkenal macam Pak Dodi atau dapat apa Alphard ya? Enggak lah, mana tahu dapat 500 juta. 500 juta lah. Betul juga. Oh, kalau Alphard kemahalan ya. Cuman bayar DP kurasa deh. Oh gitu. Ya udahlah Tribuners, apalagi mau kita sampaikan kira-kira, ada informasi terbaru nggak deh kira-kira? Nggak ada. Nggak ada ya. Salam-salam aja deh, mana tahu ada Nggak salam-salam ada masalah dari salam-salam deh. dari Tribun. Karena hari kayaknya kelihatan agak sepi ya. Apa pengaruh mungkin? Nggak ada kuota mungkin. Nggak ada kuota. Ya? Iya, kurang kita kasih share-nya kali sama mereka untuk isi kuota. Oh iya. Kan biasanya kalau kita mau tampil kita isi dulu kuota netizen kan. Oh iya benar. Jadi 100 netizen yang Nonton bakal diisi pulsa sama Kalani. sama aku Bamba. Ya netizen bagi yang mau bisa dihubungin Ibu Lani. Tapi iklan dulu ya teman-teman ya, yang mau mana tahu Siapa ada- yang mau masang iklan sama Ibu Lani dikasih pulsa 10.000. Iya, nomornya di 0812. Info aja. Iya. Bisa dihubungin aja ke Wirlani Aris. Iya. Instagramnya ada. Mungkin Bisa ke mana tahu Tribun Medan. ada ini ya kan, usaha-usaha teman-teman Tribuners yang mau dipantau, yang mau Benar. dipopulerkan bersama kami, ya kan Dek ya. Benar. Kan? Bisa nanti kita yang ini promosiin ya. Betul lah. Kalau baju-baju juga boleh, biar kami ganti-ganti Dek, baju kalau yang terus. dipromosin pupuk Rea kayak mana? Hah? Pupuk urea. Kan di sini banyak pepohonan, ya kan? Iya. Nanti kita iniin aja. Iya. Ya udahlah kalau gitu Tribuners, sekianlah informasi terbaru dan terupdate dan pastinya terpercaya di mana lagi bukan Tribun Medan ya kan. Kalian ikutilah selalu semua kegiatan kita mulai dari online kita, website kita, sosial media kita, semua kalian ikutin, bahkan di cetaknya juga jangan sampai ketinggalan lah ya kan. Tetap tongkrongin Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai hari Jumat jam berapa deh? Jam 5 sore. Jam 5 Kak. Kalau mau agak-agak mundur sedikit lah ya kan. Duduk bersama khusus terkece ya kan. Iya benar. Jangan lupa ya subscribe juga YouTube kami, bunyikan loncengnya lah, mana tahu ada video-video Benar. terbarunya ya kan Dek ya. Kami juga tidak menutup diri ya kan Dek, kalau misalnya khusus hari Rabu ya kan, mana tahu ada komentar ataupun salam-salam. informasi terbaru lah tentang teman-teman netizen Tribun Medan ya kan. Jadi saya Lani, Saya Tari. pamit undur diri, mohon maaf ya Tribuners kalau ada salah-salah kata ya. Saya semangat selalu, sehat selalu, yang mau pulang kerja hati-hati di jalan ya. Tetap gunakan masker, pakai helm jangan lupa. Ya dan itulah apa tuh dia vaksin ketiga ya. Oh iya, Jangan vaksin lupa. ketiga udah mulai. Ya udah itu aja. Ya udah itu aja. Ya udah Tribuners ya, sehat selalu ya. Selamat sore Medan. Assalamualaikum.